Salam radiasi untuk kita semua, radiologi Docetissimus by Teaching William. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait anatomi cross-seksional, yaitu pada bagian pelvis hingga abdomen atau abdomen pelvis, di mana seperti yang kita ketahui, abdomen ini adalah bagian perut, yaitu bagian tubuh manusia yang terletak di antara dada atau torak dan panggul atau pelvis. Area ini tentunya berisi banyak organ penting untuk pencernaan, metabolisme, dan fungsi tubuh lainnya. Kemudian dinding abdomen ini terdiri dari kulit, otot, dan jaringan lemak yang kuat untuk melindungi organ di dalamnya, yang disebut dengan rongga abdomen. Nah, berbicara terkait rongga abdomen ini dilukiskan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah abdomen yang sebenarnya yaitu rongga sebelah atas dan yang lebih besar dari pelvis. Kemudian rongga sebelah bawah dan lebih kecil. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari abdomen, yang termasuk abdomen itu mana. Nah, ini ada region dari abdomen. Ada bagian kanan, region kanan ini hipokondriak, kemudian yang di tengah atas ini adalah epigastric region, kemudian sebelah kiri di sini ada region kiri hipokardiak, kemudian ada sisi tengah ada right lumbal region, kemudian umbilical region, left lumbal region, kemudian yang bawah, bagian bawahnya termasuk dengan right iliac region, hypogastric region, dan region kiri dari iliac sini. Nah, selanjutnya kita bahas terkait batas-batas rongga abdomen di sini. Yang pertama ini di bagian atas. Ini berbatasan dengan diafragma. Kemudian di bagian bawah pintu masuk panggul dari panggul besar. Kemudian di depan dan di kedua sisi otot ini ada otot abdominal namanya. Kemudian ada tulang-tulang iliaka dan iga-iga sebelah bawah. Selanjutnya di bagian belakang tulang punggung ada otot psoas dan quadratus lumborum. Nah, bagian dari rongga abdomen dan pelvis beserta daerah-daerahnya. Ini menurut Peer tahun 1999. Nah, inilah kita lihat di sini di gambar yang sebelah kanan. Ini terlihat kuadran kanan atas. Nah, ini sisi kuadran kiri atas. Dan dibagi lagi di bawahnya ada kuadran kanan bawah dan kuadran kiri bawah. Nah, sebelum kita masuk ke anatomi cross-seksional dari potongan aksial koronal sagittal, mungkin secara umum saya bahas dulu terkait organ-organ yang terdapat pada abdomen. Nah, ini tadi lanjutan pada gambar tadi. Nah, ini ada beberapa istilah yang diambil di rongga abdomen dan pelvis menurut Pierce 1999. Ya, nomor satu inilah ini ya, bidang ventrikel kanan. Ini adalah hipokondriak kanan. Nah, bagian dua atas ini adalah epigastrik. Yang tiga ini kiri atas di sini hipokardiak kiri. Kemudian nomor 4 ini adalah sisi tengahnya di sini, lumbal kanan. Kemudian tengah-tengah kelima ini pusar atau umbilikus. Nomor 6 di sini lumbar kiri. Kemudian kita masuk ke kuadran bawah di sini. Nomor 7 ini ilium kanan. Nomor 8 ini hipogastrik. 9 inilah ilium kiri. Nah, dilanjutkan dengan di sini isi dari rongga abdomen adalah sebagian besar dari saluran pencernaan, yaitu lambung, usus halus, dan usus besar.
Nah, kita masuk ke lambung dulu. Nah, ini adalah gambar lambung. Mungkin rekan-rekan sudah biasa melihat dan memahami. Nah, ini lambung ini terhubung oleh esofagus tentunya. Nah, ini lambung ini terletak di sebelah kanan, sebelah atas kiri ya. Nah, lambung terletak di sebelah atas kiri abdomen. Sebagian terlindung di belakang iga-iga sebelah bawah beserta tulang rawannya. Oke, jadi kalau kita lihat, nah, lambung itu pada tubuh manusia itu berada lebih ke sisi kiri atas dari bagian abdomen. Kemudian orifisium cardia terletak di belakang tulang rawan iga ke-7 kiri. Kemudian fundus lambung mencapai ketinggian ruang interkostal antara iga ke-5 kiri. Kita lihat dari korpusnya, bagian terbesar terletak di tengah. Kemudian pilorus, suatu kanalis yang menghubungkan korpus dengan duodenum. Kemudian bagian korpus dekat dengan pilorus disebut dengan atrium piolyricum. Nah, ini lambung ini kita lihat di gambar di sebelah kanan. Ini ada fundus, ada kardiaknya di sini yang berhubungan dengan esofagus. Kemudian ada body dari lambung ini, ada pilorus. Di sisi luar ini disebut greater curvatus, ada stomat di sebelahnya, dan lain sebagainya. Kita lihat dari fungsi lambung sendiri. Jadi lambung ini tentunya memiliki fungsi yang pertama adalah tempat penyimpanan makanan. Kemudian sementara ya, lambung itu tempat penyimpanan makanan sementara. Yang kedua adalah proses pencampuran makanan terjadi di lambung. Di lambung juga berfungsi untuk melunakkan makanan, mendorong makanan ke distal, protein diubah menjadi pepton, susu dibekukan dan enzim dikeluarkan, kemudian faktor antianemi dibentuk, kemudian kime yaitu isi lambung yang cair disalurkan masuk ke duodenum. Itu beberapa dari fungsi-fungsi lambung yang kita pahami tentu. Kemudian kita masuk ke usus halus. Nah, ini adalah gambar dari usus halus. Usus halus ini adalah tabung yang kira-kira sekitar 2,5 meter panjang dalam keadaan hidup ya di sini ya. Usus halus memanjang dari lambung sampai katup ibu kolika, tempat bersambungkan dengan usus besar. Kemudian usus halus terletak di daerah umbilikus dan dikelilingi oleh usus besar. Nah, ini kalau dilihat dari gambaran sebelah kanan, ini ada duodenum, kemudian usus besar yang melintang, ini ada kolon mekanik. Nah, ini usus kecil, kemudian ke bawah di sebelah kanan layar ini usus besar yang menurun masuk ke kolon sigmoid, kemudian rektum. Usus besar, ada sesum juga. Kemudian untuk usus besar sendiri, ini adalah usus halus, adalah sambungan dari usus halus dan dimulai dari katup ileoktik, yaitu tempat sisa makanan. Kemudian panjang usus besar kira-kira 1,5 meter. Fungsi usus besar adalah absorpsi air, garam, dan glukosa, sekresi musin oleh kelenjar di dalam lapisan dalam, penyiapan selulose, defekasi, ada pembuangan air besar. Nah, ini kita lihat gambar dan anatomi pada usus halus. Ini ada hepatic flexura, kemudian splenic flexura, ada kolon transversal ini, kolon ascendent yang sebelah kiri, sebelah kanannya ini kolon descendent, ada appendix. Nah, ini kalau kasus-kasus appendix usus buntu, nah ini dia appendixnya. Ada cecum, ada sigmoid kolon, rectum, dan anus. Nah, selanjutnya kita masuk ke hati. Hati ini adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh yang terletak di bagian teratas dalam rongga abdomen, di sebelah kanan dan di bawah diafragma. Hati secara luar dilindungi oleh iga-iga. Dan fungsi hati adalah yang pertama bersangkutan dengan metabolisme tubuh, khususnya mengenai pengaruhnya atas makanan dan darah.
Yang B, hati merupakan pabrik kimia terbesar dalam tubuh atau sebagai pengantar metabolisme. Kemudian selain itu ada lagi hati ini tentunya mengubah zat buangan dan bahan beracun. Kemudian hati juga mengubah asam amino menjadi glukosa. Hati juga membentuk sel darah merah pada masa hidup janin. Hati juga berfungsi sebagai penghancur sel darah merah. Kemudian membuat sebagian besar dari protein plasma, membersihkan bilirubin dari darah. Nah itu terkait dengan fungsi hati itu sendiri. Kita lihat gambar hati di sini, di belah kanan ada esophagus, penyambung di sini ada liver. Ini adalah common hepatic duct-nya, cystic duct. Nah ini bawahnya ini kelihatan gallbladder. Sebelah kanannya ada stomat, ini ada common bile duct, nih yang hijau ini. Kemudian di sini ada pancreatitis duct, nah ini major duodenum papilla, depan pankreas, karena pankreas. Nah, ini duodenum portion of the small intestine di sini. Selanjutnya kita masuk ke kandung empedu. Di kandung empedu ini adalah sebuah kantong. Ini berbentuk seperti terong dan merupakan membran berotot. Ini letaknya di dalam sebuah lekukan di sebelah permukaan bawah hati sampai di pinggiran depannya. Panjangnya kurang lebih 8-12 cm. Kandung empedu terbagi dalam sebuah fundus, badan dan leher. Fungsi kandung empedu adalah bekerja sebagai tempat persendian getah empedu. Getah empedu yang tersimpan di dalamnya dibuat pekat di sini. Nah, di sini dapat kita lihat gambarnya di sini. Ini gallbladder yang hijau ini. Ini pankreas, pancreatic duct. Ini duodenum portion. Oke, lanjutkan dengan pankreas. Di sini definisi dari pankreas sendiri. Yang pertama adalah kelenjar majemuk bertandan. Ini strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah. Panjangnya kira-kira 15 cm mulai dari duodenum sampai limfa. Pankreas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala pankreas yang terletak di sebelah kanan rongga abdomen dan di dalam lekukan abdomen. Badan pankreas yang terletak di belakang lambung di depan vertebrae lumbalis pertama. Kemudian ekor pankreas bagian yang runcing di sebelah kiri dan menyentuh dari limfa sendiri. Ini kita lihat di gambar di sini. Ini ada stomat, lambung. Nah, di bawahnya inilah pankreas di sini. Nah, adapun fungsi dari pankreas ini, yang pertama adalah fungsi eksokrin. Ini dilaksanakan oleh sel sirkulatory lobulalnya yang membentuk getah pankreas dan yang berisi enzim dan elektrolit. Kemudian fungsi endokrin terbesar di antara alveoli pankreas terdapat kelompok-kelompok kecil sel epitelium yang jelas terpisah dan nyata. Menghasilkan hormon insulin, mengubah gula darah menjadi gula otot. Dan kita lanjutkan. Ini organnya adalah ginjal. Ini ginjal ini terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang di belakang peritoneum. Dapat diperkirakan dari belakang mulai dari ketinggian vertebrae thoracalis sampai vertebrae lumbalis. Ketiga ginjal kanan lebih rendah dari kiri. Karena hati menduduki ruang yang banyak di sebelah kanan. Panjang ginjal kurang lebih 6-7,5 cm. Pada orang dewasa berat kira-kira 140 gram.
Ginjal terbagi menjadi beberapa lobus, yaitu lobus hepatic dexter, lobus quadratus, lobus caudatus, dan lobus sinistra. Kemudian fungsi dari ginjal ini yang pertama adalah mengatur keseimbangan air, mengatur konsentrasi garam dalam darah dan keseimbangan asam basa darah, kemudian ekskresi bahan buangan dan kelebihan dari garam. Nah, ini gambar ginjal kurang lebih seperti ini. Ini ginjal, ada dua ginjal kanan dan kiri, kemudian ada saluran ginjal, ini ureter, dan masuk ke bladdernya di bawah. Nah, ini selanjutnya adalah limfa. Limfa sendiri ini terletak di regio hypochondrium kiri di dalam cavum abdomen di antara fundus ventriculi dan diafragma. Fungsi limfa adalah pada masa janin dan setelah lahir adalah penghasil eritrosit dan limfosit. Setelah dewasa adalah penghancur eritrosit tua dan pembentuk hemoglobin dan zat besi bebas. Nah, ini dapat kita lihat di sini yang warna coklat di sini, spleen limfa. Gambar limfa ini kurang lebih seperti ini. Nah, di dekatnya stomat atau lambung. Nah, selanjutnya itu adalah gambaran organ-organ yang terdapat di rongga abdomen. Selanjutnya kita akan membahas slice potongan detail anatomi cross-seksional dari abdomen sampai pelvis ini sendiri. Mungkin saya akan menunjukkan gambar-gambar dan nama-nama anatomi yang terdapat pada gambar uncross abdomen ini. Nah, ini adalah gambar potongan aksial ya ini. Nah, ini kalau kita lihat tingginya, ini masih perbatasan ya dengan rongga torak. Ini potongan aksial pertama. Nah, ini nama-nama anatominya mungkin dapat dipelajari bersama atau dilihat bersama. Nomor 1 ini, nah ini kita lihat di gambar di bagian sisi ini adalah lobus kanan dari liver. Dan nomor 2 itu yang ini ya di sini. Nah, ini otot di sini muscle internal oblique. Kemudian ini di sini. Nah, ini adalah vena cava inferior. Ini ya, vena cava inferior yang biru ini di sini lihat. Kemudian di sebelahnya ini, nah ini adalah caudate lobe dari liver. Ini kemudian nomor 5 di sini left lobe of liver, lobus kiri dari liver. Nah, di sini gambar dari CT scan di sini. Kemudian nomor 6 tuh ini, nah, ini linea alba. Dan nomor 7, nah mungkin dia terletak di sekitar sini yang kecil-kecil ini. Ini colic trunk. Kemudian nomor 8 agak tinggi sedikit. Nah, ini di sini dia ada bagian sini. Nah, ini namanya left gastric artery. Kemudian nomor 9, nah ini rectus abdomen muscle. Nomor 10, nah ini stomat. Kemudian terlihat di nomor 11 di sebelahnya lagi ya kurang lebih ini. Nah, ini dari flexura kiri. Ini nomor 12 adalah diafragma. Nah, ini diafragma. Lanjutnya nomor 13. Nah, ini dia ada di sini. Nah, ini 13 ini ada vertebral arch. Kemudian nomor 14 ini adalah spinal muscle. Nomor 15
Nah, dia ada di tengah-tengah dari sini. Processus spinosus 16, bawahnya lagi. Thoracolumbar fascia 17. Nah, ini yang lubang di sini. Ini vertebrae kanal dan spinal cord. 18. Nah, ini thoracic vertebrae thoracalis sini. Kemudian nomor 19. Nah, ini adalah muscle otot thoracis. Kemudian nomor 20. Nah, ini di sini agak sini. Nomor 20 itu adalah muscle iliosaltis thoracic part di sini. 21. Nah, ini spleen nih. Nah, ini spleennya nih. Gambar spleen. Kemudian gambar 22 di sini di atasnya spleen. Ini adalah posterior gastric artery. Kemudian 23. Nah, ini di sini. Ini latissimus dorsi muscle otot juga di sini. Yang ini kalau digambarnya. Kemudian 24. Nah, 24 ini adalah left lung kiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar selanjutnya. Ini yang di sebelahnya. Nah, ini kan 25. Ini berarti kan di sini dia ya. Oke. Ini questo diaphragmatic. Kemudian nomor 26 ini reg superior crisis. Kemudian 27 ini di bawahnya liver di sini, bare area of liver. Kemudian 28 itu dia menunjukkan di sini kurang lebih nih 28 ini intercostal lymphonodes. Kemudian 29. Nah, ini 29 ini ostium cardiacum. Kemudian 30. Nah, ini kita lihat juga hampir tempatnya ini agak ini ya, apa namanya, berdekatan, ini berimpitan. Ini superior diaphragmatic lymphonodes. Kemudian 31 kita lihat di sini posterior mediastinum. 32 ini cardiac node di sini. Nomor 33 adalah inferior diaphragmatic lympha. Kemudian 34. Nah, 34 itu di sini left paracolic outer. Nah, ini kurang lebih nama-nama anatomi dari aksial yang terlihat pada gambar di sini, pada gambar radiografi CT scan abdomen potongan aksial. Nah, mungkin saya bacakan lagi terkait ini nama-namanya. Di sini sama juga liver robust kanan. Ini beberapa ya yang saya tunjuk, nggak semua, yang penting-penting saja. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dibaca-baca kembali. Karena ini anatominya banyak banget di sini, lumayan banyak. Oke. Nah, ini sekedar paham saja sedikit terkait dengan yang mana sih hal-hal penting yang bisa diambil dari gambar potongan aksial dari abdomen di sini. Nah, ini yang biru, kita masuk ke yang biru. Nah, ini di sini bisa terlihat agak putih gambarnya. Di gambar CT scan-nya ini adalah hepatic vena portal. Kemudian ini yang bulat. Nah, ini adalah inferior vena cava. Dan ini
Ini berarti ini yang merah nih ya. Oke, di sini ada aorta abdominal. Dan ini adalah lap flexura. Dan ini yang jelas-jelas ini spleen. Nah, ini spleen. Udah jelas ya di sini tulang vertebrae, dan di dalamnya di sini vertebrae kanal dan spinal cord. Selanjutnya ini, ini stomat. Mana terlihat ini yang merah, ini kalau di gambar yang merah ini. Ya ini dia. Ini arteri kiri ya, gastrik. Kemudian, nah ini kan sudah tadi dijelaskan juga. Nah, ini adalah spinal muscle, dan sebelahnya lagi ada iliocostalis muscle, thoracic part, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan di potongan aksial kelima. Nah, ini sudah mulai masuk ke ginjal ya. Tentunya ginjal sudah mulai terlihat di sini. Bisa Pak lihat liver masih sama. Ini tentunya ginjalnya terlihat di sini. Bagiannya ini yang hitam di sini. Renal piramid, ini ya, renal piramid. Kemudian di sebelahnya ini left kidney, ginjal kiri. Ini di slide berikutnya baru terlihat di ginjal sebelah kanan ya. Kemudian ini renal sinus dari ginjal. Ini sebelahnya ginjal, sebelah ginjal kiri, atau yang warna apa ini, warna ungu kali ya. Oke, ini adalah spleen. Kemudian di atasnya ini ada kolon descendens. Kemudian ini yang membentang ini. Nah, ini pankreas, bodi dari pankreas. Ini adalah inferior vena cava. Ini yang merah kalau digambar di situ. Ini adalah aorta abdominal. Di atasnya ini ada di sini vena hepatic portal. Selanjutnya yang penting lagi, oke, di sini ini adalah kolon transversal, terlihat di sini. Oke, selebihnya mungkin sama dengan potongan aksial sebelumnya, nama-nama anatominya. Kita lanjutkan lagi ke potongan aksial di sini, sama yang sudah terlihat ginjal kanan kirinya sekarang. Oke, yang pertama di sini adalah ini liver, kamar liver. Dan ini adalah gallbladder terlihat. Kemudian di sini ginjal kanan, ginjal kiri. Lihatnya ini di sini vena cava inferior. Nah, gambar ini adalah kolon descendens. Nah, selanjutnya lagi, nah ini terlihat ini. Oke, ini adalah vena inferior mesenterica. Nah, ini dia, ini yang di sini. Oke. Kalau ini
Ini kita lihat di sini gambar nomor 11 yang ditunjukkan oleh angka kolon transversal. Ini venanya tadi ini. Kemudian ada ini nih yang bulat di sini, aorta abdominal. Sebelahnya, sebelah kanannya ini sisi kiri ya kalau kita lihat dari laptop. Nah ini kalau di anatomi dia sebelah kanan. Ini adalah diafragma. Oke ini ya. Oke. Nomor 22 ini. Sini psoas major muscle. Selanjutnya kita lanjutkan lagi di aksial 11. Nah, ini masih terlihat ginjal kanan kirinya dengan jelas di sini. Ini udah mulai mengarah mendekati ke bagian pelvis sendiri. Ini gambar liver masih terlihat. Kemudian ini kolon ascendent. Dan di bawahnya di sini adalah ilium. Ini yang kecil yang warna putih di sini. Nah, ini adalah arteri testikular kanan. Kemudian ini yang bulat di sini, inferior vena cava. Kemudian ini yang agak putih di sebelahnya, aorta abdominal. Nah, ini ginjal kanan, ginjal kiri terlihat. Dan ini yang nyengat putih. Nah, ini adalah superior mesenteric artery dan vena sebelahnya. Oke. Selanjutnya ini kelihatan di sini apa namanya? Left ureter kiri. Ini kan ginjal kiri, ini ureter kirinya. Itu yang sering kita perlukan pada CT scan pun MRI. Nah, selebihnya bisa dipelajari kembali. Nah ini potongan aksial ini pas sebelum masuk ke pelvis. Ini ginjal kiri sudah tidak terlihat, yang terlihat hanya ginjal kanan di sini. Kolon ascendent. Kemudian ini terlihat di sini ada yang ditunjukkan ini yang merah ini ya. Nah, ini aorta abdominal. Di bawahnya yang kecil-kecil di sini ada arteri dan vena left testikular kiri. Ini psoas major. Kemudian ini, nah ini yang panjang di sisi kiri tubuh. Nah ini adalah internal oblique muscle otot di sini. Kemudian ini adalah jejunum. Kemudian ini titik di sini ya, yang kecil ini. Mungkin dia berada kurang lebih di sini. Ya. Inilah jejunum arteri dan vena. Nah ini descendant, kolon descendant. Kita lihat di sini adalah ureter dari ginjal kanan. Terlihat di sini. Ini vertebra lumbal.
Nah, itu aja sih yang lumayan sering kita evaluasi terkait anatomi mikroseksional, potongan aksial ke-8 di sini. Nah, ini udah mulai masuk ke pelvis di sini. Setinggi ini ya, dari pelvisnya udah mulai kelihatan. Nah, ini adalah kolon ascendent. Nah, ini ginjalnya sudah tidak terlihat di sini. Oke, nomor 5 di sini ureternya terlihat. Nah, ini dia. Dan ini yang besar di sini adalah vena cava inferior. Ini adalah psoas major muscle. Dan ini ada jejunum. Kemudian ini kolon descendent. Ini adalah ilium yang putih di sini. Ya, ini yang hitam di vertebrae. Ini adalah vertebral canal. Nah, di bawahnya spinal muscle. Dan lain sebagainya tentunya di sini. Itu bagian-bagian yang penting pada potongan aksial ini. Dilanjutkan dengan tetap masih di potongan aksial. Ini yang besar di sini adalah kolon ascendent. Ini ilium di sini. Kemudian ini adalah psoas major muscle sisi kiri. Kemudian yang di bawahnya psoas muscle kanan, di bawah ada titik di sini. Ini adalah lumbar plexus. Nah, ini nomor 15. Ini adalah kolon descendent. Kita lanjutkan ke slide potongan aksial lainnya. Nah, potongan aksial ini lumayan cukup banyak ya slide-nya potongannya, karena seluruh tubuh dari abdomen itu dilihat dari sisi aksialnya. Ini potongan aksial ke-20. Nah, ini udah masuk ke sini. Ini mungkin vesika urinarinya ini sudah mulai terlihat di sini. Nah, ini adalah gambaran tulang sakrum ya, ini ya, tulang sakrum terlihat ini. Kemudian ini nomor 1 ini adalah gluteus minimus muscle. Nah, ini jejunumnya terlihat. Kemudian masuk ke bawah, ini rectum, ini kolon sigmoid. Ini terlihat ureternya di sini. Oke, ini ureter terlihat. Kemudian yang di sebelahnya di sini ada yang seperti bulat-bulatan ini. Nah, ini iliac arteri eksternal. Selanjutnya di sini, nah, ini kayak ada macam bulat-bulat di sini 2. Ini tentunya arteri dan vena internal iliac. Ini di atasnya ada eksternal iliac arteri dan vena juga.
Nah, lanjut kita lebih ke potongan aksial lainnya di 24, slice 24 dari aksial. Nah, ini udah masuk ke panggul ini, hipnya terlihat di sini. Oke, di sini ini adalah head of femur, kepala dari femur. Selanjutnya ini di sini adalah uretra, lihat uretranya. Di bawahnya lagi rektal ampula. Di bawahnya tulang koksik terlihat. Lalu ini yang titik-titik di sini. Ini adalah superficial epiglastic artery dan vena. Ini yang sisi kiri ya, yang saya tunjukkan oleh mouse ini. Oke, di sini sartorius muscle, otot. Kemudian ini adalah gluteus minimus muscle. Nah, ini yang lengkung head of femur di bawahnya. Ini adalah gluteal trochanter. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke slice aksial. Mungkin ini sudah bawah ya, paling bawah di sini. Nah, ini yang pertama ini yang inilah apa namanya, isium, tulang isium. Kemudian ini di sini adalah rektum. Di atasnya ada prostat, ganda uretra. Ini sudah kembali ke tulang yang putih-putih di sini. Tulang pubis, kemudian tengah-tengahnya di sini adalah simfisis pubis. Nah, ini tengah-tengahnya. Ada di sini yang putih-putih di sini, ada di sini femoral nerve, kemudian femoral arteri dan vena. Yang ini otot sartorius. Kemudian ini adalah root of Venice. Di bawahnya supersensory ligamen dari penis sendiri. Kemudian kita lanjutkan ini ke gambar potongan sagital ya. Oke, kita lihat potongan sagital dari sisi kanan sampai kiri tubuh. Nah, ini beberapa saya wakilkan gambar-gambarnya karena ini banyak ya gini. Sisi ini adalah nomor satu, ini adalah right lung. Kemudian nomor 2 di sini bisa kita lihat ini adalah transversus thoracic muscle. Nomor 3 adalah diafragmanya terlihat. Nah, ini udah masuk ke apa namanya, tulang koste di sini, ribsnya di sini. Dan ini yang hitam di sini. Nah, ini colon flexura. Kemudian di belakangnya sini yang warna hijau di sini adalah right kidney. Oke, kita masuk ke gambar yang lebih jelas di sini terkait yang sudah masuk ke ginjalnya. Nah, lihat gambar ginjal kanan di sini.
Oke, nomor 3 adalah gambar diafragma. Kemudian ini oke, kita cari dulu. Nah, ini kolon transversal. Artinya ini di sini ada yang bulat-bulat itu di sini. Nomor 5 ini adalah hepatic vena portal dan hepatic artery. Kemudian uretra di ginjal yang terlihat. Nah, ini yang hitam di sini. Ini adalah kolon ascendent. Nah, ini intercostal artery, vena dan nave di sini. Nomor 28. Ini psoas mayor. Nah, ini nomor 29. Ini spine iliac. Selanjutnya kita masuk ke potongan sagittal kelima. Nah, ini yang berada di tengah-tengah pada tulang vertebrae ya potongannya ini. Oke. Nah, ini beberapa, ada 39 anatomi di sini, sangat banyak sekali. Saya tunjukkan beberapa saja sebagai contoh. Silakan nanti dibaca-baca, dipelajari sendiri terkait nama-nama anatomi yang terdapat pada potongan sagittal dari anatomi cross-seksional abdomen ini. Ini melang, kemudian sternum depannya. Masuk nomor 3 ini diafragma. Nah, ini adalah omentum lesser. Liver. Omentum lesser itu yang ini. Nah, bawah terlihat. Kemudian ini stomat. Kemudian nah, ini belakangnya pada pankreas. Nah, ini maju ke depan, ini ada di kolon transversum. Kemudian ini di sini, ini tunjukkan nomor 11. Ini superior vena mesenterica. Bawah lagi ada duodenum. Oke, bawah lagi ya ini ada umbilicus. Nah, kita naik ke sini ada di spinal cord. Oke. Ditunjukkan oleh nomor 19 di sini, spinal cord. Kalau di sini 18 ini adalah atrium right. Ini lembaran liver. Ini tulang vertebrae-nya terlihat di sini. Kita lanjut dulu. Ini potongan sagittal masih, ini ke sisi sebelah kiri, ini ginjal kiri terlihat di sini. Ini ginjal kiri. Kemudian ada beberapa di sini mungkin yang penting-penting. Nah, ini adalah kolon transversal. Nah, kolon transversal yang saya tunjukkan oleh mouse ini. Kemudian ini stomat, diafragma di atasnya terlihat. Ini adalah 17, ini lung, rawan lung. Selanjutnya ini adalah ilium, tulang ilium. Ini pankreas yang terlihat di depan, ini pankreas. Kemudian
kolon transversal ini ditunjukkan oleh nomor 8 di sini, kurang lebih dia berada di sini. Kolon transversal. Nah, ini belakangnya small intestine. Nah, ini gambar spleen di sini, di atasnya ginjal ini. Mungkin ini untuk potongan sagital, dilanjutkan kemudian sisi sagital paling kiri, potongan slice-nya di sini. Ini diafragma. Kemudian kolon transversum di sini. Nah, ini adalah small intestine. Nah, ini external abdominal oblique muscle otot. Kemudian ini, tentunya ini kolon ya, kolon descendant di sini. Kemudian kita naik ke atas. Nah, di sini adalah ginjal kiri, mungkin terlihat bayangannya sedikit, ginjal kiri di sini. Kemudian ini spleen, ini pankreas. Oke, selanjutnya di sini tadi small intestine, dan terlihat di sini. Nah, ini otot dorsi, latissimus, nah ini, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke potongan koronal sekarang. Ini koronal dari titik terdepan anterior tubuh di sini. Nah, bisa kita lihat di sini right dari lung, sisi kanan dan kiri tentunya di sini. Tadi paru. Kemudian kita masuk ini liver, gambar liver. Kemudian ini ilium. Mungkin inti-intinya saja yang saya bahas di sini adalah gambar cecum. Kemudian ini gambar stomak di sini. Selanjutnya ini jejunum, berada kurang lebih di setinggi ini. Lebih bawah lagi, nah ini di sini sigmoid colon. Ini adalah otot iliac muscle. Sedangkan di sini sigmoid colon sigmoid. Kita lebih ke dalam lagi potongan koronalnya. Ini terlihat di sini gambar ventricle kanan di sini, di jantung di sini. Dan ini, nah di sini terlihat aorta ascendant. Kemudian nomor 4 di sini dia letaknya ini diafragma. Kemudian ini nomor 6. Nah, ini ya, setinggi ini. Ini hepatic portal vein. Kemudian nomor 7 itu di sini dia ini. Nah, dia ada di sini. Ini adalah hepatic vena bagian kanan.
Ini adalah gambar liver ya, liver. Oke, nomor 9 itu ini. Oke, dia ada di kurang lebih di sini. Ini adalah arteri hepatik. Yang bulat ini stomat. Oke. Lanjut kita lihat di sini nomor 14. Nah, ini ditunjukkan, ini adalah gambar dari aorta. Ini kalau di gambar radiografnya ini aorta. 15 itu ini ya, oke, dia ada setinggi di jejunum, duodenum. Kemudian lagi yang penting-penting di sini. Nah, mungkin di sini masuk ke 34. Ini terdapat gambar pankreas. Kemudian ini spleen di sini. Pankreas, spleen. Di sini jejunum. Kemudian kita masuk ke bagian bawah dulu. Nah, ini yang hitam di sini, urinary bladder. Kemudian terlihat di sini gambar hip joint, gambar iliumnya. Ini ada banyak sekali anatomi, nanti mungkin lebih detail bisa disimak, dibaca-baca lagi terkait satu persatu dari anatomi dari coronal abdomen ini. Kita lihat kepotongan kelima, ini udah rada di pertengahan ya, pertengahan tubuh kurang lebih potongannya. Kita lihat di sini, pertama adalah lang kanan, ini lang kiri. Kemudian di sini terlihat tulang vertebranya ya di sini. Oke. Bayangan ginjal ini terlihat, ini ginjal bagian kiri. Kemudian ini kanan, ginjal kanan. Mungkin selanjutnya kita masuk ke potongan koronal ke-6 di sini. Terlihat ginjal dengan jelas. Ini ginjal kanan, ini ginjal kiri. Kemudian ini adalah di atasnya spleen. Kemudian ini yang hitam ini stomat. Kemudian ini adalah liver. Tulang vertebrae. Dan di sini ya bisa kita lihat, ini adalah kolon descendant. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini adalah otot dari iliocostalis. Kita lihat ini sakrum di sini, sakrum. Ini adalah rektum. Rektum yang terlihat. Di sini joint sacroiliaca.
Selanjutnya yang penting lagi, nah ini di sini. Ini adalah aorta toraksik. Oke, ini yang merah ini. Nomor 25 ini tadi spleen, kemudian 26, ini 26, nah ini. Oke, ini torakal vertebrae D12. Ini di kolon descendant. Lebihnya di sini terkait muscle, otot, ini bisa terlihat di sini. Nah, ini psoas major muscle. Nah, ini kurang lebih titik besar dari anatomi dari koronal ke potongan ke-6 dari anatomi abdomen. Selanjutnya kita masuk ke anatomi transaksional dari pelvis pasien laki-laki. Yang di sini langsung kita lihat. Nah, ini ada kode ya, ada singkatan-singkatan di sini. Ini kayak A ini adalah arteri, kemudian AA ini arteries, V ini vena, ini VV ini veins, ini vena, dan M ini muscle, T itu tendon, N itu mewakili nerve, kemudian LG ini adalah ligamen, lig ini ligamen. Kemudian warna ungu adalah nerve dan fasces. Nomor kuning ini adalah warna kuning lah bone atau tulang. Nah, kita lihat di sini, ada ini ya, ada rectus abdominalis, ini muscle berarti otot ya. Nah, warnanya dia pink. Kemudian di sini ada small bowel mesocentric and mesenteric fasces. Di sini arteri vena. Kemudian ini ada small bowel loop. Kemudian ini interior mesenteric, ini arteri. Ini kolon descendant. Kemudian ini psoas muscle. Di sini iliocostalis muscle. Kemudian ini adalah longissimus dorsi muscle. Nah, ini juga otot-otot semua. Quadratus lamborum, di sini transversus abdominalis, internal oblique muscle, ini external oblique dari muscle. Kemudian yang vena-venaan atau arteri ini adalah left common iliac artery, belahnya ada right common iliac artery. Ini adalah vena cava inferior, kolon descendant, kemudian linea alba ini. Oke. Kita masuk lagi ke pelvis, lebih ke potongan bawah lagi. Ini kolon ascendant, kemudian small bone ileum, kolom sigmoid, ini linea alba. Ini otot rectus abdominalis, left ureter, ini descendant colon, ini external oblique muscle, internal oblique muscle, transversus abdominis, ini psoas muscle, ini iliacus, kemudian gluteus medius muscle, gluteus maximus muscle, ini sacroiliaca joint, kemudian sacrum. Ini erector spines, otot muscle juga. Ini kemudian ini berarti ini ya, oke. Right internal iliac artery, right common iliac vena, kemudian right external iliac artery. Kemudian ini udah masuk ke bladder dan terlihat di sini, urinary bladder.
kemudian cecum, lanjut lagi ini rectum, sini seminal vesicle, kemudian uretrovesicular junction, ini terkait muscle di sini yang warna pink-pink ini, ellipsoas, kemudian sartorius muscle, transverse fascicle late di sini, gluteus minimus muscle, ini gluteus medius muscle, gluteus maximus muscle, kemudian di sini ada obturator internus muscle. Ini adalah accetabulum, femoral head. Nah, di sini terlihat arteri dan vena obturator. Kemudian ini left external iliaca vena, ini left external iliaca arteri. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi, ini udah masuk ke sisi lebih ke bawah lagi potongan aksialnya. Urinary bladder, spermatic cord, kemudian ini prostat, rectum, untuk muscle ini coccyx, ya, ini tulang greater trochanter. Selanjutnya yang arteri vena yang biru-biru, left common femoral vena, ini left common femoral artery. Selanjutnya ini ada beberapa otot-otot ya muscle di sini. Nah, ini ada iliac psoas, kemudian ini sartorius, kemudian rectus femoris muscle, tensor vesicle muscle, kemudian gluteus minimus and medius muscle di sini, dan gluteus maximus dan lain sebagainya. Nah, ini gambar dari penis. Nah, ini spermatic cord. Nanti yang untuk female beda lagi, nanti ada gambarnya. Kemudian ini anal kanal. Nah, ini adalah ichthyorectal fossa. Ini uretra. Kemudian untuk ini tulang-tulangnya simfisis pubis, pubic bone, femur, axial tuberosity, ini arteri vena, left common femoral arteri dan vena. Oke, sisanya ini muscle yang warna pink di sini. Ada levator, ani, obturator, intimus, dan lain sebagainya. Kemudian anatomi pelvic dari female. Nah, ini perbedaannya tentunya ya, ini appendix. Nah, ini adalah linea semilunaris. Nah, ini adalah linea alba, ini small bowel, kemudian sacroiliaca joint, sigmoid colon sigmoid. Kemudian untuk arteri venanya ini adalah left internal iliac artery, ini left internal iliac vena, ini superior glutea artery, ini left external iliac vena, left internal iliac artery, sini interior epigastric artery dan vena. Ini ada ligamen linea alba, small ball. Tadi ini iliacus muscle, psoas muscle. Nah, di sini ada gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus, rectus abdominalis muscle. Oke, demikian mungkin terkait dengan anatomi cross-sectional abdomen, karena ini anatomi lumayan banyak, mungkin nanti teman-teman dapat mengingat-ingat kembali atau membaca-baca kembali terkait dengan anatomi-anatomi dari bagian abdomen dan pelvis ini. Mungkin demikian secara garis besar yang dapat saya sampaikan terkait anatomi cross-sectional dari abdomen dan pelvis. Nanti kurang lebihnya bisa saya sematkan materi khusus yang saya kirim di
Classroom nanti ataupun di YouTube lainnya untuk lebih detailnya. Terima kasih atas perhatiannya. Radiologi Dosenisimus by Teaching Wilan. Salam radiasi untuk kita semua.